buru-buru? Santai aja Bun, Belanda masih jauh. Duh, mana bawa belut banyak banget lagi. Gak bahaya tak bawanya sambil cepet-cepet. Ya, Bun, awas Bun. Nah kan, belum juga Otan selesai ngomong, jatuh juga kan akhirnya. Gagal deh Otan makan belut goreng. Ayah naon itu si Bunda Raga. Ayo, tolongan. Ayo. Aduh, tolong. Tapi kondisi gimana Bun? Semua aman kan? Untungnya Bunda jatuh ke lumpur teman, bukan ke aspal. Tapi sekarang itu masalahnya, belut Bunda jadi tumpah semua teman. Bu Ibu, Otan boleh minta tolong ya? Bantuin Bunda cari belutnya please. Syukurlah, akhirnya ras terkuat di bumi mau menolong Bunda juga teman. Yuks, langsung merapat ke lumpur ibu-ibu. Gimana itu Lindung? Belut lepas di lumpur ya larinya cepet banget. Aduh, susah nyarinya ya, Bo. Iya, betul, Bo. Ya, cari lagi, Bo. Waduh, ada apa ini ramai-ramai? Otan kepo mau tanya ke Bunda. Bun, ini pada mau ngapain sih? Kok pada heboh bener? Tan, Bunda lagi sama ibu-ibu di sini. Mau seru-seruan, Tan. Mau lomba. Ikuti Tan, lomba apaan? Mau tahu? Ayo, Bu. Iyalah dalah, ternyata Bunda dan ibu-ibu mau lomba masukkan belut ke dalam botol, teman. Nangkepnya aja udah susah, apalagi disuruh masukin ke botol. Ya ampun. Kalau gini sih Otan lebih baik menyerah sebelum ikut lomba. Dalam lomba ini, lagi-lagi kesulitannya ada pada lendir yang membuat tubuh mereka semakin licin, teman. Pertahanan diri ini sepertinya sangat efektif. Buktinya saja Bunda dan peserta lain sangat kewalahan tuh. Semangat Bunda, jangan kasih kendor. Bisa, Tan. Udah bener, Tan. Ayo, lagi, Tan. Yang menang Bunda, Tan. Tak bawa pulang semuanya, Tan. Sikat Bun, apa sih yang gak boleh buat Bunda? Sebenarnya belut merupakan sebangsa ikan yang memiliki bentuk mirip ular teman. Kebanyakan dari mereka tidak suka berenang dan lebih memilih untuk bersembunyi di dalam lumpur. Itu karena mereka sangat sensitif terhadap cahaya, terutama sinar matahari. Otan jadi penasaran deh, kira-kira bagaimana ya cara mereka menggali lubang? Apalagi mereka kan gak punya tangan. Kok bisa-bisanya sih punya lubang yang cukup dalam? Untuk mengetahuinya, kita akan menggunakan agar-agar sebagai media pengganti lumpur teman. Tenang sob, agar-agarnya murni tanpa gula kok. Jadi aman ya. Sebelum menggali, biasanya sobat Otan ini akan mencari lokasi yang gembur dan tidak terlalu padat. Setelah mendapatkan lokasinya, belut akan menekan menggunakan kepalanya. Perlahan tapi pasti, sobat Otan ini mulai menggali sampai seluruh badannya tertutup, teman. Wah, ternyata belut juga bisa maju dan mundur saat berada di dalam lubang loh. Dan sesekali, sobat Otan ini juga naik ke permukaan. Mau ngapain sob? Ngintip ya? Enggak kok teman, sobat Otan ini nggak ngintip. Ia ke permukaan untuk mengambil oksigen alias udara segar. Teman, ternyata ada loh sobat Otan yang suka disangka belut karena kemiripannya. Tapi apa
iya mereka semirip itu? Kita coba tanya warlock alias warga lokal, Yoks. Ini belut. Karena panjang kayak ular. Apa lele ya? Masa lele? Ih, belut ini mah. Ikan lele. Karena bentuknya kayak ikan lele. Loh, kok si Lele malah ikut-ikutan terseret sih namanya? Ternyata semua jawaban salah ya teman. Sobat Otan ini bukan belut, apalagi lele, tapi ia adalah sidat. Walaupun sekilas mirip dengan belut, tapi ternyata mereka berbeda loh teman. Salah satu perbedaan yang bisa kita lihat secara kasat mata ada pada siripnya. Sidat memiliki sirip di dekat kepala, sedangkan belut tidak. Bentuk tubuh mereka jika diperhatikan juga berbeda loh. Tubuh sidat membulat dengan ekor yang pipih, sedangkan belut memiliki tubuh pipih dengan ekor yang meruncing. Persamaannya adalah mereka sama-sama memiliki lendir yang menjadi alat pertahanan. Licin bosku! Persebaran sidat sendiri meliputi perairan Indo-Pasifik, Atlantik, dan Hindia. Siklus hidup sidat ini cukup menarik teman, karena sidat akan melakukan pemijahan di laut dalam, bukan di sungai. Setelah pemijahan, indukan akan bertelur. Lalu telur-telur ini akan menetas menjadi larva. Setelah itu, larva berubah menjadi glass eel yang berkembang di wilayah muara sungai. Perlahan, nantinya mereka akan bergerak menuju hulu sungai dan berubah menjadi sidat remaja atau biasa disebut elver. Pada akhirnya, elver akan tumbuh menjadi sidat dewasa. Perjalanan yang panjang dan melelahkan ya sob. Oke, kali ini Bunda Iin mau panen sidat bareng paman-paman di Sidat Labas. Lokasinya berada di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Let's go Bun, kita panen sidatnya. Tan, Bunda lagi mau panen sidat. Sidatnya banyak banget nih kan. Asli, banyak banget kan. Sini mas. Awas terpeleset paman. Kolam terpantau licin karena banyaknya lumut. Telat ya Otan infonya. Maafkan ya paman. Sebelum panen sidat, air kolam harus terlebih dulu dikeringkan teman. Tujuannya untuk mempermudah proses panen. Tuh, kalau sudah kering seperti ini kan jadi mudah. Tinggal serok aja. Betul nggak Bon? Banyak banget banyak banget Tan, satu kolam ini biasa panennya itu sampai 100 kilo ya mas? Iya betul. 100 kilo satu kolam. Padahal di sini ada 28 kolam. OMG, banyak juga ya kalau sedang panen bersamaan. Pasti lebih seru. Teman, sidat baru bisa dipanen sekitar usia 8 bulan sampai 1,5 tahun, tergantung dari ukuran yang diinginkan. Biasanya untuk ukuran konsumsi, per ekornya memiliki berat sekitar 200 gram. Tan, Bunda mau coba tangkap pakai tangan. Bisa nggak ya Tan? Sidat kan licin banget tuh. Udah. Bunda, bisa sih bisa Bun, tapi lama dong kalau kayak gitu caranya. Udah pakai serokan aja Bun, biar cepet. Oke gitu. Ya, biar selesai. Bukan Bun, apa Otan bilang? Pamannya aja sampai nggak sabar pengen buru-buru panennya selesai. Akhirnya selesai juga panennya teman. Dapat banyak banget nih Bunda. Cihuy! Sekarang kita bawa sidatnya ke tempat penyortiran yuk. Let's go! Cara menyortir sobat Otan ini sangat unik teman, yaitu menggunakan bak saring. Di masing-masing bak
sudah diberi lubang sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Jadi sidat yang ukurannya belum sesuai, mereka akan keluar melalui celah lubangnya. Ini sih kerja cerdas namanya ya, kermaks paman. Mas, kalau ini udah disortir kayak gini, yang masuk sini ukuran berapa? Yang masuk ke sini ukuran 1 kilo 6 ekor, Bun. Oh, 1 kilo 6 ekor, udah gede kan? Ayo mas, sama dia mas. Angkat. Teman, penyortiran ini gak cuma menentukan ukurannya saja ya, tapi juga memilih sidat dengan kualitas terbaik. Biasanya, sidat yang sakit atau terkena jamur tidak akan lolos, teman. Yang kayak mana mas? Yang kayak gini, Bun. Kita ambil pakai serok ya. Ya. Ini yang kenapa mas? Ini ikan yang habis kena jamur, cuman dia gitu. sudah mau sehat. Kena jamurnya karena ketika kebutuhan pakan tidak terpenuhi, ikan ini akan saling serang. Serang, Ya, luka. Nih Tan, kalau yang seperti ini harus dikarantina, harus diobatin dulu ya mas. Betul. Nanti kalau udah sembuh, baru kita campur lagi. Tuh, dah. Setelah proses sortir selesai, sidat yang lolos biasanya akan langsung ditimbang. Gimana Bun? Kira-kira uang hasil penjualannya sudah cukup untuk bikin peternakan belum? Sibuk bener sih Bun. Memangnya lagi buat apa sih? Otan kepo nih. Loh, kok dilempar-lempar gitu sih Bun? Udah kayak Abas aja, alias anak basket. Yeay, akhirnya lemparan kedua Bunda berhasil teman. Jos tenan iki. Teman, sebenarnya Bunda bukan lagi latihan basket ya, tapi lagi lempar makanan sidat. Ayo di sini siapa yang kena prank? Makanan sidat ini terdiri dari campuran pelet yang telah difermentasi dengan probiotik teman. Ini nih salah satu rahasia pakan yang membuat pertumbuhan sidat menjadi lebih cepat. Apa sob? Kalian masih pada belum kenyang juga? Ya ampun, jangan maluin deh. Kasih lagi Bun. Tapi nasinya jangan dilempar lagi ya. Kali ini kita pakai teknik yang berbeda. Apalagi kalau bukan menaruh pakan di badan Bunda. Setuju nggak nih? Tan, geli banget kan? Dikit-dikit. Kayak terapi ikan kan? Geli banget deh. Udah banget dikit-dikit kaki kan? Ini. Tapi lihat, seru juga ya. Dan ini termasuk membuktikan jika sidat termasuk ikan yang mudah beradaptasi. Cakep. Bunda dan Paman sepertinya akan bertanding untuk memperebutkan hati Otan deh. Piala Otan maksudnya. Kali ini, keduanya akan berlomba adu kecepatan antar sidat teman. Sedangkan Otan akan jadi pengadil dalam pertandingan yang seru ini. Aturan mainnya cukup sederhana ya teman. Siapa yang sidatnya paling cepat sampai ke wadah yang ada di ujung, dialah yang akan keluar sebagai juara. Oke, bersedia. Siap, go! Iya. Akhirnya, sidat Bunda menang juga tuh teman. Oh iya teman, sidat memang cenderung bergerak ke arah sumber air. Selain itu, mereka juga suka bergerak melawan arus, bukan mengikuti arus. Kermak sob, alias keren maksimal. Yuhu, Dolpino mau kasih info yang bisa bikin kalian geleng-geleng kepala nih.
Gimana enggak? Sobat Dolpino yang mau kita bahas kali ini punya kelebihan dan ketenaran. Tapi Dolpino lebih tenar sih. Mereka ini sangat terkenal dan mempunyai arti, sehingga banyak dijadikan simbol. Weh. Kira-kira ada siapa saja ya? Berang-berang bawa berkat. Berangkat! Teman, jauh sebelum ada mata uang, manusia melakukan transaksi dengan cara barter. Pada fase ini, masyarakat saling memberikan barang kepada orang lain untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Transaksi barter ini juga harus ada kesepakatan antara dua pihak, sehingga keduanya tidak ada yang dirugikan. Pada tahun 900 hingga 6000 sebelum Masehi, hewan ternak menjadi salah satu komoditas utama dalam proses barter ini. Salah satunya adalah ayam. Dahulu, ayam menjadi salah satu simbol ternak dalam fase barter, teman. Sobat Dolpino ini sudah didomestikasi sekitar 10.000 tahun silam di Tiongkok. Dahulu, ayam sangat bernilai, teman, dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Nah, karena sering menjadi alat barter, ayam menjadi semakin populer. Bahkan di negara barat, ayam sempat dijadikan hewan peliharaan yang eksotis dengan nilai jual yang tinggi. Walau saat ini ayam sudah tidak lagi menjadi alat barter, tapi masih banyak tradisi-tradisi, terutama di Indonesia, yang masih menggunakan ayam. Nah, kalau Sobat Dolpino yang satu ini jadi simbol pada mata uang Indonesia, teman. Siapa lagi kalau bukan orang utan? Beberapa waktu lalu, uang jadul orang utan ini nilainya naik hingga berkali-kali lipat dari nilai aslinya. Salah satu alasannya karena uang kuno ini sudah sangat-sangat langka. Uang 500 ini keluaran tahun emisi 1992 sampai ada yang menjual hingga puluhan juta rupiah loh. Weh. Jangan-jangan ya, karena ada foto orang utannya nih, jadi semakin mahal. Sebenarnya kehadiran Sobat Otan ini dalam pecahan uang 500 punya muatan pesan tertentu. Pada saat itu pemerintah sedang mempromosikan orang utan sebagai satwa nasional yang statusnya dalam perlindungan. Orang utan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Oh ya, Sobat Dolpino ini termasuk hewan arboreal karena mereka banyak menghabiskan hidupnya di atas pohon. FYI nih, ternyata orang utan merupakan hewan arboreal terbesar loh. Weh, canggih. Orang utan muda akan tinggal bersama induknya hingga mencapai usia sekitar 7 tahun. Mereka banyak menghabiskan masa kecilnya untuk mempelajari segala hal dari induk mereka, termasuk memilih makanan. Tenang sob, kalau kurang pelajarannya, nanti belajar sama teman Dolpino ya. Itu loh, si Otan. Duh, kok tiba-tiba suasananya jadi serem gini sih? Dolpino jadi merinding disco deh. Pasti gara-gara ada si burung gagak ini deh. Ia akan jadi simbol kematian. Ih, serem. Burung gagak kerap kali dianggap menyeramkan dan selalu dikaitkan dengan pertanda buruk, teman. Karena mereka suka berperilaku aneh di dekat temannya yang sudah mati. Itulah mengapa Sobat Dolpino ini sering dianggap simbol kematian. Tapi walau serem begini, ternyata sobat hitam ini adalah hewan yang cerdas loh. Bahkan kapasitas kecerdasannya hampir setara dengan anak berusia 7 tahun. Weh, mantap. Apa? Kalian gak percaya? Oke, kalau begitu kita buktikan saja ya. Sob, kamu jangan malu-maluin Dolpino ya. Pokoknya harus berhasil. Maksa loh ini. Yang pertama, agen Dolpino akan menghalangi makanan si gagak dengan wadah plastik ini, teman. Nah kan, si gagak mulai kepo tuh. Dia langsung mengamati lubangnya dengan seksama untuk mencari cara. Dan
GPL alias gak pakai lama. Si Gagak langsung mengangkat wadahnya teman. Weh, mantap jiwa sob. Siapa sih yang gak tahu Sobat Dolpino yang gemoy ini? Ia adalah giant panda. Gak kalah gemoy kan? Kayak Dolpino. Panda ini bukan sekedar panda teman, tapi ia adalah simbol diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok. Kedatangan panda ini sekaligus mengembangkan konservasi antara Taman Safari Indonesia dengan China Wildlife Conservation Association. Panda yang didatangkan ke Indonesia adalah Caito si jantan dan Hucun si betina. Lihat tuh, kedatangan dua panda ini sampai disambut meriah oleh masyarakat Indonesia loh. Keren! Akhirnya gak usah jauh-jauh lagi deh ke Tiongkok untuk ketemu kamu sob. Teman-teman, ada yang tahu gak makanan panda itu apa? Yaps, yang jawab bambu 100 untuk kalian semua. Mulai dari batangnya, daunnya, sampai bambu muda, semua dilahap sama si gemoy ini. Oh ya, perhatikan deh, panda punya kebiasaan mencium makanannya sebelum ia lahap loh. Indera penciuman panda memang lebih tajam dibanding indera penglihatannya teman. Panda hanya makan bagian dalam bambu saja teman, sementara kulitnya ia kupas lalu dibuang. Dengan giginya yang tajam dan rahang yang kuat, panda mampu mengoyak bambu dengan mudah. Weh. Gak pegel tuh mulut kamu ngunyah terus sob. Nah, kalau di tempat konservasi, kebutuhan kalsium dan protein mereka diperoleh dari kek panda ini teman. Bahan untuk membuat kek panda diantaranya ada telur, kacang kedelai, dan bubuk kalsium karbonat. Oh iya, resepnya langsung dari Cina loh. Kelas internasional gak sih? Setiap hari Paman Kiper juga akan taruh potongan kek panda di dalam bambu seperti ini. Tujuannya lagi-lagi untuk melatih si panda untuk mengambil makanannya. BTW, Dolpino minta keknya boleh ya? Belum makan siang nih soalnya. Nah, kalau Sobat Dolpino yang satu ini so sweet banget deh. Sampai-sampai ia menjadi simbol kesetiaan. Yaps, siapa lagi kalau bukan angsa hitam? Fakta yang paling menarik dari angsa ini adalah sifat monogaminya. Mereka cenderung menjalin ikatan seumur hidup hanya dengan satu pasangan saja. Sepasang angsa yang sudah menjalin ikatan biasanya akan tetap bersama sepanjang hidup mereka. Ini adalah contoh yang jarang ditemui dalam dunia hewan teman, sehingga mereka dijadikan simbol kesetiaan dalam banyak budaya. Weh, salut deh Dolpino sama kesetiaan kamu. Top Marco top. Selain itu, angsa hitam ini juga menjadi simbol nasional dan lambang negara bagian Australia Barat loh. Keren! Sama halnya seperti angsa putih, angsa hitam adalah hewan akuatik atau banyak menghabiskan hidupnya di air. Kalau lagi berenang gini, ia terlihat cantik dan anggun ya. Kepalamu kemana sob? Tidak! Ternyata selain berenang cantik, si angsa juga suka memasukkan kepalanya ke air untuk mencari makan teman. Seperti kata pepatah, menyelam sambil minum air. Sambil makan deh. BTW, lagi ada si mama angsa yang lagi fokus mengeram nih. Biasanya sih kalau lagi mengeram gini, si mama angsa akan sangat protektif. Bahkan ia nggak akan meninggalkan telur-telurnya sedetik pun. Weh. Berdasarkan informasi yang Dolpino dapat, telur yang dierami saat ini berjumlah 9 butir. Kira-kira kalau kita tambahin telur lain di sarangnya, apa ya reaksi si angsa hitam ini? Agen Dolpino sudah menyiapkan 2 butir telur ayam dan 2 butir telur bebek. Nah, telur-telur ini akan diletakkan di antara telur si angsa.
Tuh kan, induk angsa ini mulai agresif nih. Suara Sobat Dolpino ini merupakan bentuk komunikasi dengan si angsa jantan, teman. Si mama angsa berusaha memberitahu pasangannya jika sedang ada bahaya. Tenang, paman gak bermaksud jahat kok. Lihat teman, induk angsa ini mulai menyadari jika ada telur asing di sarangnya. Kamu pasti keheranan ya sob, ada telur yang warna dan ukurannya jauh berbeda. Tapi sepertinya si mama angsa hitam ini bersedia untuk mengerami telur-telur ini deh. Wow, baik sekali ya. Dolpino jadi terharu. Teman, tahu nggak sih kalau ada sobat totan yang bisa merubah bentuk tubuhnya? Bukan menjadi superhero ya, tapi jadi bola. Kok bisa-bisanya ya mereka jadi bola? Jangan-jangan karena mau ikut Piala Dunia U17 nih. Daripada penasaran, yuk kita lihat transformasi mereka. Let's go! Tunggu Sob, jangan menjadi bola dulu. Otan mau wawancarai kamu nih. Duh, padahal kan Otan cuma mau tanya-tanya, nggak pinjam 100 kok. Sobat Otan ini berasal dari benua Afrika, teman. Ia menjadi spesies sanca terkecil di dunia. Dinamakan ball python tidak lain tidak bukan karena kemampuannya mengubah bentuk tubuh menjadi seperti bola. Saat merasa terancam, reptil ini akan menarik mundur kepalanya secara cepat, lalu kemudian melingkarkan badannya hingga menyerupai bola. Dengan begitu, predatornya akan kebingungan, lalu akan meninggalkannya. Keren! Saat sudah menjadi bola seperti ini, tubuh ball python akan langsung mengeras, teman. Tubuh mereka seakan terkunci, sehingga tidak akan bisa dengan mudah untuk dibuka. Berbeda dengan python lainnya, Sobat Otan ini memiliki karakter yang tidak agresif, cenderung kalem kayak Otan. Yang ini juga gak kalah mencengangkan, teman. Pasti deh sampai bikin kalian geleng-geleng kepala. Kok bisa-bisanya ya dia berubah menjadi bola? Duh. Ini siapa? Kenapa kalian lucu-lucu sekali? Apa kalian ditinggal oleh ibu kalian? Sini deh, tinggal sama Otan aja. Mereka kayak lagi pada baby photoshoot ya, teman. Gemesin banget. Otan jadi pengen peluk. Sebenarnya siapa sih adik-adik gemas ini? Mereka tadi adalah versi balita dari Sobat Otan si Hedgehog ini. Yap, landak mini. Saat landak merasa terancam, ia akan menggulungkan tubuhnya seperti ini, teman. Jadi kayak bola ya. Kalau salah-salah, bisa-bisa kamu dikira bola tenis, Sob. Otan mau bikin percobaan kalau dalam posisi begini, kira-kira kamu tetap ngiler nggak ya kalau dikasih makanan? Sini, Otan suapin jangkrik kesukaan kamu, Sob. Loh, biasanya kamu doyan deh sama jangkrik. Kok ini kamu gak mau sih, Sob? Otan pantang menyerah. Ayo manis, buka dong mulutnya. Kok kamu tetap jual mahal sih, Sob? Nampaknya kalau dalam keadaan terancam seperti ini, kamu akan selalu siaga ya, Sob? Jadi ia gak akan tergoda dengan makanan selezat apapun itu. Good job, Sob.
Kamu harus tetap siaga ya kalau bahaya yang mengancammu. Gimana? Sudah cukup terkejut belum? Kalau belum, kalian harus lihat yang satu ini juga ya. Ayo sob, tunjukkan pesonamu. Teman, sudah pernah lihat sobat otan satu ini? Dia memang kelihatan lucu, tapi lumayan mengerikan karena durinya. Sobat otan ini dijuluki ikan buntal. Julukan itu didapat karena tubuhnya bisa mengembang seperti buntalan. Hats, bukan tanpa sebab. Itu sebagai bentuk pertahanannya, teman. Ikan buntal punya keunikan pada lambungnya. Lambung ikan buntal mampu sedot air yang sangat banyak, teman. Saat air masuk, kulitnya bisa mengembang dan membuat duri di tubuhnya menunjukkan matanya. Kalau sudah seperti ini, siapa yang berani menyentuhnya? Hayo! Kalau Otan sih nggak berani.